Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khususnya Ibu dosen pengampu, yakni Ibu Yayu Sri Yunita Rahayu MPD. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya Ina Indra Fatwaningsih dari Prodi PAUD semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Insya Allah akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD. Tema saat ini adalah 4 landasan kurikulum, an electric model of the curriculum and its foundation. Insya Allah saya akan mulai untuk mempresentasikannya. Semoga Ibu Yayu dapat menerimanya dan saya berharap selalu Ibu untuk memberikan kritik dan saran kepada saya agar saya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Khususnya dalam mata kuliah ini. Ya Ibu, saya akan mulai. Sesuai dengan temanya, yakni 4 landasan kurikulum, yang harus dipahami pertama kali adalah kurikulum itu harus berada di atas landasan yang kuat agar tujuan dari kurikulum dapat sesuai dengan harapan. Apa saja landasan dalam pengembangan kurikulum itu? Di antaranya 1. Landasan filosofis kurikulum, 2. Landasan psikologis kurikulum, 3. Landasan sosial budaya, dan 4. Landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX. Lalu, orientasi dari keempat landasan pengembangan kurikulum menurut ahli. Saya memaparkan sedikit menurut ahli, baru nanti akan per landasan. Orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut 6 aspek. Di antaranya, 1. Tujuan pendidikan menyangkut arah kegiatan pendidikan. Artinya, mau dibawa kemana peserta didik yang akan kita didik? Kita mau arahkan kemana para peserta didik? Yang kedua, pandangan tentang anak. Apakah anak dianggap sebagai organisme yang aktif atau pasif? Itu yang harus kita siapkan. Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran yang dijalankan itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu, pengetahuan, atau hal yang dapat mengubah perilaku peserta didik? Yang keempat, pandangan tentang lingkungan. Apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau bebas sehingga peserta didik dapat belajar dengan bebas, tentunya dengan arahan pendidik. Yang kelima, konsepsi tentang peranan guru. Apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang otoriter atau sebagai fasilitator sehingga dapat mendampingi peserta didik dan membantu para peserta didik dalam belajar. Yang keenam, evaluasi belajar. Apakah dalam mengevaluasi itu yang diukur keberhasilannya dilakukan secara tes atau non-tes? Ini adalah menurut Seller, orientasi dari keempat landasan pengembangan kurikulum. Nah, secara setiap landasan adalah yang pertama landasan filosofis kurikulum. Menurut Kneller, pengetahuan filosofis adalah mendasar. Dalam konteks pendidikan, filosofi tidak hanya digunakan untuk memahami pendidikan secara keseluruhan, namun juga untuk mengetahui secara jelas teknik aktual pembelajaran dan efektivitas metode. Pemahaman akan filosofi pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum, bukan hanya menjadi ranah para pengembang kurikulum, namun juga tentunya para guru sebagai pihak pelaksana. Guru hendaknya mengajar disertai dengan akar dan prinsip yang kuat dan juga bersifat universal. Yang kedua, landasan psikologis kurikulum itu orientasinya apa? Psikologis itu suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu. Tujuannya apa? Yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, landasan sosial budaya itu merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang sangat mempengaruhi terhadap perilaku individu. Dan terakhir, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan kehidupan yang maju dan modern. Karena terkait oleh nilai, maka harus tetap ada suatu paradigma yang menjadi landasan pengembangan IPTEX, yakni Pancasila. Karena kita berdiri di negara Indonesia yang insya Allah tetap harus ada batasan-batasan dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Setelah orientasi, lalu kontribusi.
kontribusi dari keempat landasan pengembangan kurikulum dalam pengembangan kurikulum itu sendiri adalah: 1. Kontribusi filosofis kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, yakni kontribusinya adalah merancang tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pembelajaran, serta pengalaman belajar yang bersifat mendasar. Itu kontribusi landasan filosofis. Kalau kontribusi landasan psikologis apa? Yakni penyesuaian dalam segi materi atau bahan yang harus diberikan dan dipelajari oleh peserta didik. Otomatis secara psikologis sesuai dengan usia. Jadi harus dipersiapkan dalam penyampaian serta proses belajar serta penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Jadi tetap dipikirkan secara psikologis. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Kontribusinya apa? Yakni memperhatikan perkembangan masyarakat baik dari segi penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam kurikulum. Karena nanti para peserta didik akan berkecimpung di dunia masyarakat. Jadi otomatis landasan sosial budaya harus ada di dalam penyiapan pengembangan kurikulum. Lalu landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, apa kontribusinya? Mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang mampu membuat siswa memahami materi-materi yang diberikan. Apalagi saat pandemi saat ini, kita harus mempersiapkan peserta didik untuk memahami internet, memahami segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang kita saat ini menjalani nomor satu itu adalah sesuai dengan teknologi. Jadi kita harus memberi pemahaman kepada mereka. Lalu kalau dilihat kontribusi landasan pengembangan kurikulum itu apa dalam 3 hal? Kan dalam pengembangan kurikulum itu ada tujuan, isi, dan juga bahan ajar atau aktivitas pembelajaran. Nah, di sini saya memaparkan kontribusi landasan pengembangan kurikulum apabila dilihat dari tujuannya adalah sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan dan juga sebagai acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak ada, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Lalu kalau dilihat dari isinya, sebagai apa? Sebagai pedoman dalam merencanakan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dalam pengembangan kurikulum. Jadi kontribusinya tuh sesuai yang 3 ini tuh ini. Yang terakhir, aktivitas pembelajaran. Bila dilihat dari aktivitas pembelajaran, kontribusinya apa landasannya? Mengontrol setiap materi, bahan ajar, dan proses dalam pembelajaran agar dapat sesuai dengan perkembangan peserta didik. Itu kalau dilihat dari tujuan, isi, dan aktivitas pembelajaran. Nah, lalu saya menyimpulkan dari semua pemaparan saya tadi, kesimpulannya adalah kurikulum, baik pada tahap kurikulum sebagai ide, sebagai rencana, pengalaman, maupun sebagai hasil, dalam proses pengembangannya harus mengacu atau tetap menggunakan landasan yang kuat dan kokoh, agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang dihasilkan. Ingat, 4 landasan pengembangan kurikulum. Landasan filosofi kurikulum, landasan psikologis kurikulum, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Alhamdulillah, dari saya sekian. Semoga Ibu Yayu Sri Yunita Rahayu MPD dapat menerima hasil dari saya, dan semoga ilmu Ibu selalu dapat bermanfaat untuk saya dan rekan-rekan, dan pemaparan saya ini semoga dapat bermanfaat, setidaknya sedikit. Dari saya sekian, jazakumullah khair. Ibu khususnya Ibu Yayu, jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.